Halo teman-teman, salam satu lumpur. Selamat berjumpa lagi dengan Dewi Sri Agro Cilacap. Kali ini kita akan membahas tentang pupuk mikro majemuk Merauke Vitoflex. Apa itu pupuk mikro? Pupuk mikro merupakan pupuk dengan kandungan hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah kecil, antara lain boron, tembaga, besi, mangan, seng, dan molybdenum. Ya, ini agak susah diucapkan, molybdenum. Oke, kita lanjut ke Merauke Vitoflex. Seperti apa? Jeng. Ya, ini bentuknya Merauke Vitoflex, teman-teman. Ini bentuknya, ini satu slop, isinya 50 saset. Kita buka. Ini bentuknya kayak gini lah. Ini dalamnya 2,5 gram ini. Ini kakaknya Gibro, sasetan kayak gitu. Merauke Vitoflex diimpor dan didistribusikan oleh PT Merauke Tetap Jaya. Ya, negara asalnya ini dari Cina, teman-teman. Ini Merauke cuma impor dan mendistribusikan. Ini bentuknya tepung dan sangat mudah larut di dalam air. Mudah larut dan mudah diserap untuk memenuhi kebutuhan hara mikro. Apa ya bentuknya apa? Seperti itu ya, dan mudah larut dalam air. Jangan-jangan nanti menggumpal. Ya, kita buktikan. Wah, bentuknya hijau kayak gini, kayak apa ini ya? Hijau tapi nggak seragam. Ada yang hijau tua, ada yang hijau buluk kayak gitulah, kayak gini lah. Warnanya ini nggak seragam, teman-teman. Ya, seperti ini. Kita masukkan ke air seperti apa sangat mudah larut seperti Gibro atau gimana ya? Ya, setelah diaduk-aduk seperti tetap ada butiran-butiran yang susah larut kayak gitu, teman-teman. Mungkin ini apa bagian unsur mikro itu apa ya? Hara itu loh. Jadi kayak ada item-item kayak gitu loh di dalam larutannya ini kan, bisa dilihat. Tadi hijau dimasukkan air kok berubah jadi hitam. Wah, ini hijau ke hitam-hitaman. Ini sulapan ini, teman-teman. Ya, ini Merauke Vitoflex yang sudah dilarutkan ke dalam air. Nanti kalau segini dilarutkan ke 10 atau 20 liter air, ini kan juga tidak sehitam ini kan. Ya, itu bentuknya. Sekarang kita bicara kandungan. Kandungan unsur hara Merauke Vitoflex di antaranya mangan, besi, tembaga, zinc, boron, molybdenum lah. Ini susah banget ini ngucapin molybdenum. Ya. 1. Mangan. Terkandung di dalam Merauke Vitoflex sebesar 7%. Fungsi utama hara mangan bagi tanaman adalah diperlukan oleh tanaman untuk memberikan protein dan vitamin, terutama vitamin C. Itu 1. 2. Berperan penting dalam mempertahankan kondisi hijau daun pada daun tua. Jadi daun tuanya tidak cepat kuning kayak gitulah. 3. Berperan sebagai enzim
oksidase dan sebagai aktivator macam-macam enzim. 4. Berperan sebagai komponen penting untuk lancarnya proses asimilasi. Ya. Ini fungsi dari mangan, teman-teman. Kemudian besi atau zat besi sebesar 2,5%. Wah, kayak zakat aja ini, 2,5%. Besi berperan dalam proses pembentukan protein sebagai katalisator pembentukan klorofil. Besi juga berperan sebagai pembawa elektron dalam proses fotosintesis dan respirasi, sekaligus menjadi aktivator beberapa enzim. Ya, kayak mangan tadi juga sebagai aktivator beberapa enzim. Unsur ini tidak mudah bergerak sehingga bila kekurangan unsur besi sulit diperbaiki. Ini tambah item aja ini, teman-teman. Ya. Kandungan ketiga, tembaga atau Cu sebesar 2%. Fungsi penting tembaga adalah aktivator enzim. Ya, kayak mangan dan besi sebagai aktivator enzim juga. Tembaga juga berperan membantu kelancaran proses fotosintesis, pembentuk klorofil, dan berperan dalam fungsi reproduksi. Kandungan keempat, molybdenum atau Mo sebesar 0,1%, dikit banget. Bertugas sebagai pembawa elektron untuk mengubah nitrat menjadi enzim. Ya, kalau sudah jadi enzim nanti diaktifkan oleh mangan besi atau tembaga kayak gitu. Unsur ini juga berperan dalam fiksasi nitrogen. Ya, fiksasi nitrogen nanti kita bahas lagi. Zinc atau seng sebesar 5%. Fungsinya hampir mirip dengan mangan dan Mg itu magnesium. Zinc sangat berperan dalam aktivator enzim. Ya, rata-rata ini unsur harian mikro untuk mengaktifkan enzim, pembentukan klorofil, dan membantu proses fotosintesis. Ya, ini fungsinya mirip seperti Mg magnesium, membentuk klorofil dan membantu proses fotosintesis. Jadi kalau tanaman biar daunnya hijau, selain disemprot nitrogen juga bisa disemprot dengan Mg magnesium atau zinc. Itu daunnya jadi hijau. Ya, ini kadang pada tanaman-tanaman padi yang asem-asemen kayak gitu juga bisa, kan daunnya jadi kuning. Kalau disemprot nitrogen malah tambah parah. Ya, coba disemprot menggunakan magnesium atau zinc. Unsur selanjutnya adalah boron sebesar 2%. Boron memiliki kaitan erat dengan proses pembentukan pembelahan dan diferensiasi sel. Hal ini terkait dengan peranannya dalam sintesis RNA, bahan dasar pembentukan sel. Ya, ini saya baca, teman-teman. Boron diangkut dari akar ke tajuk tanaman melalui pembuluh xilem. Ya, pembuluh itu ada xilem, ada floem, itu mengingat pelajaran biologi SMP kayak gitulah. Di dalam tubuh boron tersedia dalam jumlah terbatas di dalam tanah boron tersedia dalam jumlah terbatas dan mudah tercuci. Nih, boron, sumber-sumber boron itu ada neokristalon boron. Ini kalau nggak ada ini, ada neokristalon boron itu sama boron dari tawon juga ada. Ini kalau ingin boron dalam jumlah yang besar, ini ada pupuknya sendiri, neokristalon boron. Dosis anjuran ini. Dosis anjuran 2,5 gram atau 1 saset kecil ini 2,5 gram, teman-teman. Untuk 20 liter air, penyemprotan 2 minggu sekali. 2 minggu sekali itu, nggak perlu seminggu sekali. Ini karena pupuk mikro memang dibutuhkan dalam jumlah yang kecil.
Merauke Vitoflex aman dicampur dengan pestisida dan pupuk lainnya. Jadi bisa dicampur dengan neokristalon boron bila ingin mendapatkan boron yang lebih banyak, atau dicampur dengan gandasil atau apa itu biar sekaligus menyemprot unsur makronya kayak gitulah. Aduh, saya sudah berbusa teman-teman. Oke, sekian saja dulu ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.